Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Misi Penyelamatan Bumi part ke-14. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Oke lah, nggak usah lama-lama, buruan subrek bagi yang belum subrek, karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Melanjutkan part yang kemarin, yang mana di ambang kematian, tahap Ki Hai Tianxing telah awaken dan siap bertempur menghadapi Raja Serigala. Dengan tombak Tianxing, dirinya sudah siap mengakhiri pertempuran yang mengakibatkan kondisi desa keluarga yang menjadi kalang kabut dibuat oleh para kawanan serigala itu. Di sisi lain, Yang Erlang melihat perbedaan fisik terjadi kepada Tianxing. Yang Erlang melihat rambut Tianxing telah berubah, yang awalnya berwarna hitam kini menjadi berwarna putih. Dan Yang Erlang mengira bahwa Tianxing juga telah mengalami semacam evolusi seiring Ki Hai Tianxing yang telah aktif dan awaken. Melihat Tianxing yang mulai mengancam posisi serigala silver yang matanya sudah terluka itu, serigala itu melakukan serangan lagi kepada Tianxing menggunakan tembakan laser yang sama sebelumnya. Tembakan itu tepat mengarah kepada Tianxing. Namun kali ini berbeda, Tianxing dapat dengan mudah membaca dan menghindari serangan itu. Dikarenakan ketika serigala itu ingin menyerang menggunakan lasernya, proses persiapan menembakkan laser itu terlalu lama bagi Tianxing. Maka dari itu Tianxing yang memiliki kecepatan luar biasa pun dengan mudah menghindarinya. Dirasa dirinya sudah bertambah kuat seiring Ki Hai yang sudah awaken, Tianxing pun dengan percaya diri menyerang balik serigala silver yang menyerang dirinya tadi. Menggunakan tombak miliknya, Tianxing berhasil menusuk tulang ekor serigala tersebut. Melihat kecepatan dan kekuatan Tianxing menjadi jauh lebih kuat menyerang serigala silver itu, Jenderal Yang Ye terheran tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan Tianxing, sehingga dirinya bisa melukai serigala silver itu. Scene pun berpindah ke serigala silver yang sedang mengerang kesakitan akibat luka yang ia terima dari serangan Tianxing. Melihat serigala itu mengerang kesakitan, Tianxing berkata pada serigala itu, dengan terpotongnya tulang ekornya, serigala itu menjadi lumpuh dan hanya bisa mengerang kesakitan. Dengan jumlah darah yang mengalir dari luka serigala itu, darah itu akan hilang dan lambat laun serigala akan segera mati karena shock hipovolemik. Arti dari shock hipovolemik sendiri adalah kondisi gawat darurat akibat hilangnya darah. Kemudian Tianxing berkata lagi pada serigala tersebut bahwa jangan salahkan dirinya karena tidak memberi ampun, sebab serigala tersebut telah menyerang desa dan banyak membunuh penduduk desa berkali-kali. Di sisi lain terlihat Yang Ping masih bertarung melawan serigala lainnya. Yang Ping nampak menahan serangan dari serigala tersebut. Namun tombak yang digunakan Yang Ping untuk menahan serangan serigala patah dan tidak bisa ia gunakan setelah menahan serangan serigala. Yang Ping pun panik karena dirinya tidak memiliki senjata lagi. Namun serigala di hadapannya masih tetap akan menyerang dirinya. Melihat Yang Ping yang sudah kehilangan senjatanya, Tianxing pun memberikan senjata miliknya kepada Yang Ping untuk digunakan melawan serigala-serigala tersebut. Dengan tombak yang diberikan Tianxing padanya, Yang Ping pun berhasil menghalau serangan serigala-serigala yang menyerang dirinya. Setelah berhasil menghalau serangan serigala menggunakan senjata yang diberikan oleh Tianxing, Yang Ping terkejut karena senjata itu sangatlah kuat. Selain kuat, senjata itu memiliki api biru yang menyelimuti senjatanya. Sepertinya Tianxing telah memberi energi spiritual pada senjata yang digunakan Yang Ping, sehingga tombak itu memiliki api biru di sekelilingnya. Maka dari itu, Yang Ping dengan mudah membunuh serigala itu. Kembali kepada Tianxing. Tianxing yang melihat serigala silver sudah lemas tak berdaya,
dirinya mengeluarkan yin yang chain miliknya untuk mengambil jiwa dari serigala tersebut. Namun rantai miliknya sekarang hanya ada 4 rantai, padahal sebelumnya dirinya telah memiliki 6 rantai. Akibat ogre yang ia lawan kemarin berhasil menghancurkan 2 rantai milik Tianxing. Jadi sekarang Tianxing hanya memiliki 4 rantai saja. Kalau saja Tianxing masih memiliki ke-6 rantainya tersebut, mungkin yin yang chain miliknya akan bisa melakukan refining untuk kekuatan baru menggunakan jiwa dari serigala silver tersebut. Melihat rekannya berhasil dikalahkan oleh Tianxing, nampak dari kejauhan serigala silver yang lain muncul dan bersiap menyerang untuk balas dendam. Yang Pink yang melihat itu sontak langsung memperingatkan orang-orang untuk menghindar dari serangan Moonblade dari serigala. Namun siapa sangka bukan orang-orang atau Tianxing yang serigala silver itu serang, melainkan Moonblade itu diarahkan ke suatu tempat. Ternyata serigala silver itu mengincar Sky Key-Pool milik desa keluarga Yang. Sky Key-Pool itu hancur terkena serangan Moonblade dari serigala silver. Akibatnya Jenderal Yang Ye yang merupakan kepala desa serta berkoneksi langsung dengan Sky Key-Pool desa keluarga Yang terkena dampaknya. Jenderal Yang Ye mengeluarkan darah dari mulutnya bersamaan hancurnya Sky Pool desa. Jenderal Yang Ye mengatakan bahwa mereka telah ceroboh dalam mengantisipasi serangan serigala tersebut. Serigala-serigala itu mengalihkan perhatian orang-orang di penjagaan desa, dan secara diam-diam Raja Serigala itu menyerang Sky Key-Pool milik desa. Ternyata serigala itu memang benar-benar cerdas dalam bertarung dan memanfaatkan situasi untuk menyerang. Menyadari Sky Key-Pool milik desa telah hancur, Jenderal Yang Ye merasa bahwa nasib desa keluarga Yang sepertinya akan berakhir di sini. Mendengar ayahnya yang mengatakan nasib desanya telah berakhir, dengan raut wajah yang tidak berdaya, Yang Ping memohon kepada Tianxing untuk menolong ayahnya menyelamatkan desa keluarga Yang. Mendengar Yang Ping membutuhkan pertolongan, Tianxing pun mencoba menenangkan dan bersedia melakukan sebisanya. Dengan terbunuhnya salah satu dari serigala silver itu oleh Tianxing, kemungkinan Tianxing lah yang akan menjadi target selanjutnya untuk serigala itu serang. Saat Tianxing sedang menyaksikan Raja Serigala itu menghampiri serigala silver yang mati tadi, dari kejauhan terdengar suara gonggongan anjing. Mata Tianxing pun tertuju pada anjing itu. Setelah melihat anjing tadi, Tianxing nampak heran dengan kondisi fisik yang dimiliki oleh anjing itu. Anjing itu tidak memiliki bulu, namun memiliki bulu hijau di sekeliling kakinya, serta anjing itu memancarkan cahaya hijau di sekujur tubuhnya. Di belakang anjing itu terlihat bocah yang sudah tergeletak mati akibat serangan kawanan serigala. Sepertinya bocah tadi adalah si pemilik dari anjing tersebut. Anjing yang setia dan bersedia melindungi majikannya itu bersiap melawan Raja Serigala yang telah menghancurkan rumah serta membuat majikannya terluka. Atas kesetiaannya terhadap majikannya, anjing itu sepertinya tidak takut mati dan berani melawan Raja Serigala. Namun anjing itu sepertinya bukan tandingan Raja Serigala. Dengan cepat Raja Serigala itu menyerang anjing menggunakan Moonblade miliknya. Dan seketika anjing itu terpental menghantam bangunan di dekatnya akibat serangan Moonblade yang diterima anjing tersebut. Tianxing yang melihat kejadian itu, dirinya makin geram. Dengan raut wajah yang emosi, Tianxing bersiap menghabisi nyawa Raja Serigala itu. Dengan perasaan kesal dan amarah yang memuncak, Tianxing mulai menyerang Raja Serigala itu menggunakan item yang dikeluarkan dari tangannya berupa senjata panah. Anak panah Tianxing meluncur cepat ke arah Raja Serigala. Raja Serigala yang menyadari panah milik Tianxing yang menuju kepadanya, ia mencoba untuk menghindari panah itu. Namun siapa sangka keberuntungan berpihak kepada Tianxing. Pada saat Raja Serigala ingin menghindari serangan Tianxing, Raja Serigala itu tersandung batu yang mengakibatkan Raja Serigala itu tidak bisa
menghindari serangan Tianxing. Alhasil, panah milik Tianxing berhasil menancap ke lambung Raja Serigala. Melihat momen serangan Tianxing tadi, Yang Erlang nampak tidak menyangka bahwa di saat situasi seperti itu, Raja Serigala malah tersandung oleh batu. Dan akhirnya panah milik Tianxing berhasil menancap ke tubuh Raja Serigala. Raja Serigala yang terluka dan mulai terpojok oleh serangan Tianxing mulai melakukan serangan ke arah Tianxing. Yang Ping yang melihat Raja Serigala itu akan menyerang balik Tianxing menggunakan Moonblade pun berteriak kepada Tianxing agar menghindari serangan tersebut. Sedangkan di posisi Tianxing, dirinya yang sudah mati langkah pun sepertinya tidak bisa menghindari serangan itu. Yang bisa ia lakukan adalah menahan serangan Moonblade menggunakan tubuhnya. Karena jika ia tidak menghadang dan menahan serangan Moonblade milik Raja Serigala, serangan itu akan mengenai orang-orang yang berada di belakang Tianxing. Saat Tianxing sedang memikirkan cara menghadang serangan Raja Serigala, tiba-tiba Tianxing merasakan lonjakan kekuatan dari Yin Yang Chain miliknya. Sepertinya jiwa dari Serigala Silver yang ia serap menggunakan Yin Yang Chain-nya tadi cukup untuk membuat Yin Yang Chain-nya berevolusi. Dengan berevolusinya Yin Yang Chain milik Tianxing, Tianxing pun menggunakan innate Yin Yang Ace untuk menyerang Raja Serigala itu. Ternyata Yin Yang Chain Tianxing berevolusi, yang sebelumnya berbentuk rantai kini berubah menjadi 2 ekor ular python besar berwarna putih dan hitam. Orang-orang yang melihat kemampuan Tianxing terkejut dan terheran-heran dengan kemampuan Tianxing yang dapat mensummon ular piton besar beserta ular-ular itu menyerang seperti gunting pada saat meluncur menuju Raja Serigala. Raja Serigala yang sudah bersiap menembakkan Moonblade-nya pun sepertinya akan melancarkan serangan itu dengan kekuatan penuh. Namun lagi-lagi siapa sangka keberuntungan berpihak lagi kepada mereka. Pada saat Moonblade-nya akan diluncurkan, lucunya serigala itu malah bersin dan mengakibatkan serangannya meleset mengarah ke kawanan serigala yang lain. Moonblade yang meleset tadi berhasil menghancurkan sebagian kawanan serigala dengan ledakan yang sangat besar. Dengan keberuntungan dan kejadian yang membagongkan tadi, ular dari Tianxing pun berhasil menyerang Raja Serigala itu. Raja Serigala itu nampak mati langkah dan tidak bisa menghindari serangan Tianxing. Akhirnya Raja Serigala itu berhasil tercabik-cabik oleh ular Tianxing, sehingga membuat Raja Serigala itu pun mokat. Kawanan serigala yang tersisa dan telah menyaksikan rajanya telah dikalahkan, mereka pun mundur dan lari ketakutan menuju ke dalam hutan. Orang-orang yang bersorak atas kemenangan mereka karena telah berhasil memukul mundur kawanan serigala atas bantuan Tianxing. Dirasa pertempuran melawan kawanan serigala telah berakhir. Tianxing menghampiri Jenderal Yang Ye bersama anak-anaknya. Yang Ping menjelaskan alasan ayahnya karena tadi ayahnya tidak mengizinkan prajurit untuk membantu Tianxing melawan kawanan serigala. Mendengar anaknya mencoba menjelaskan keputusan dirinya tentang tidak membantu Tianxing saat melawan kawanan serigala, Jenderal Yang Ye pun memotong perkataan Yang Ping dengan berkata agar Yang Ping tidak perlu menjelaskan alasan dan membela dirinya, karena dirinya akan mengatakan alasannya sendiri kepada Tianxing. Jenderal Yang Ye mengatakan kepada Tianxing bahwa memang benar dirinya telah membuat keputusan yang mengakibatkan Tianxing dalam masalah besar, dan Jenderal Yang Ye mengakui kesalahan atas tindakannya. Namun Jenderal Yang Ye meminta izin pada Tianxing dengan sikap tidak tahu malu atas tindakannya tadi untuk meminta bantuan kepada Tianxing. Jenderal Yang Ye mengatakan bahwa desa milik keluarga yang telah hancur akibat serangan kawanan serigala. Jenderal Yang Ye berharap Tianxing dapat menerima orang-orang dari desa keluarga Yang dan menjaga mereka semua.
atas dasar tindakannya yang salah saat tidak membantu Tianxing dan tidak bisa melindungi desanya melawan kawanan serigala tadi. Jenderal Yang Ye bersedia dihukum mati untuk membayar kesalahannya. Warga desa yang mendengar kepala desanya berkata seperti itu pun jadi merasa terharu dan mengatakan bahwa mereka semua tidak menyalahkan atas tindakannya. Para warga merasa tanpa perlindungan dari Jenderal Yang Ye beserta pasukannya, mereka semua tidak mungkin dapat bertahan hingga saat ini, serta meminta belas kasih kepada Tianxing agar mengampuni tindakan Jenderal Yang Ye. Namun mendengar perkataan dan permohonan Jenderal Yang Ye, Tianxing dengan wajah yang ramah memberi apresiasi dengan keputusan yang telah diambil oleh Jenderal Yang Ye. Tianxing mengatakan, sebagai kepala desa, orang itu harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan penduduk desa. Jika Tianxing berada di posisi Jenderal Yang Ye, kemungkinan besar Tianxing akan melakukan hal yang sama seperti Jenderal Yang Ye. Tianxing menjelaskan lagi, di dunia ini tidak ada solusi yang benar-benar sempurna. Jadi Tianxing tidak terlalu memikirkan keputusan yang telah dibuatnya. Mendengar Tianxing yang memuji atas tindakan yang ia ambil, Jenderal Yang Ye pun merasa lega. Kemudian Tianxing yang sadar akan kondisi Jenderal Yang Ye yang sedang terluka parah, Tianxing menghimbau Jenderal Yang Ye supaya memerintahkan anaknya untuk membawanya ke desa agar segera diberi perawatan dan beristirahat. Setelah mendengar perkataan Tianxing, Yang Ping pun menyarankan ayahnya untuk kembali ke desa supaya bisa beristirahat. Namun sebagai kepala desa serta prajurit yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa desanya, Jenderal Yang Ye malah memerintahkan anaknya untuk membawa seluruh prajurit yang terluka terlebih dahulu menuju desa. Sedangkan Jenderal Yang Ye akan tetap berada di situ serta dirinya akan memberi penghormatan terakhir untuk para prajurit yang telah gugur di medan pertempuran melawan kawanan serigala tadi. Mereka pun menuruti perintah dan membiarkan Jenderal Yang Ye melakukan keinginannya. Diperlihatkan Tianxing yang sedang menuju ke suatu tempat. Ternyata Tianxing mendatangi lokasi tempat jatuhnya anjing yang terkena serangan Raja Serigala. Walaupun sudah terkena serangan Raja Serigala tadi, anjing itu masih bisa hidup dan bertahan. Nampaknya anjing itu bukanlah anjing yang sembarangan. Bisa menyaksikan dan bertarung bersama anjing itu merupakan takdir bagi Tianxing. Maka dari itu, Tianxing tidak mau membiarkan anjing itu mati begitu saja. Melihat Tianxing yang sedang memperhatikan anjing itu, warga desa memberitahu Tianxing tentang siapa anjing itu. Warga itu mengatakan anjing itu telah dirawat dan diadopsi oleh Tu X. Ketika anjing itu dipukuli dan disiksa oleh orang lain, Tu X menyelamatkan anjing itu dan dibawalah ke desa. Karena Tu X telah menyelamatkan nyawa anjing itu, mereka jadi akrab dan tidak terpisahkan. Namun atas serangan kawanan serigala tadi, Tu X mati dan anjing itu mengalami luka yang parah. Tianxing pun mencoba berbicara dengan anjing itu, dan anjing itu nampaknya mengerti perkataan Tianxing. Tianxing yang mengetahui jika anjing itu dapat mengerti bahasa manusia, Tianxing berharap supaya anjing itu agar tetap hidup dan menjadi anjing hebat di masa depan. Anjing itu telah bertarung bersama Tianxing, dan Tianxing merasa takdir telah mempertemukan mereka. Kemudian Tianxing mengeluarkan air dari sumur bulah yang telah Tianxing bawa untuk diminum oleh anjing itu, supaya luka-luka yang dideritanya sembuh. Setelah menolong anjing tadi, Tianxing mendatangi markas tempat tinggal Jenderal Yang Ye bersama anak-anaknya. Di sana Tianxing mengatakan kepada Yang Ping mengenai tombak yang ia pinjamkan kepadanya saat melawan serigala tadi. Tianxing memutuskan untuk memberikan tombak tadi kepada Yang Ping karena tombak itu merupakan item lebih yang dimiliki oleh Tianxing. Yang Ping yang diberi senjata tombak milik Tianxing pun berterima kasih
karena itu merupakan pemberian yang sangat berguna untuknya. Jenderal Yang Ye yang ada di sana juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan Tianxing. Karena berkat dirinya, desa keluarga Yang bisa terselamatkan dari serangan kawanan serigala. Jenderal Yang Ye tidak tahu harus dengan cara apa ia berterima kasih kepada Tianxing. Mendengar ucapan Jenderal Yang Ye, Tianxing mengatakan bahwa Jenderal Yang Ye tidak perlu berterima kasih kepadanya. Tianxing menganggap semua yang ia lakukan tidak lain hanyalah sebagai bentuk rasa peduli sebagai sesama manusia untuk saling membantu. Kemudian Tianxing menunjukkan sebuah botol berisi air dari sumur bulan. Tianxing memberikan botol itu untuk digunakan Jenderal Yang Ye menyembuhkan luka organ dalam yang dideritanya. Seketika itu Jenderal Yang Ye melepas baju zirahnya dan meminum air yang diberikan oleh Tianxing. Setelah meminum air itu, secara ajaib luka yang diderita Jenderal Yang Ye sembuh total. Melihat efek yang luar biasa dari air yang diminum oleh ayahnya, Yang Ping pun terkejut dan terkesima mengetahui begitu luar biasa dan berharganya air itu menyelamatkan hidup seseorang. Setelah lukanya berhasil sembuh akibat meminum air pemberian Tianxing, lagi-lagi Jenderal Yang Ye berterima kasih kepada Tianxing atas kebaikannya. Tianxing pun menanggapi bahwa Jenderal Yang Ye tidak perlu sungkan terhadap apa yang telah dilakukan Tianxing kepadanya. Setelah berterima kasih, Jenderal Yang Ye melanjutkan perkataannya pada Tianxing. Ada hal lain yang akan Jenderal Yang Ye ajukan kepada Tianxing. Mendengar hal yang akan diajukan Jenderal Yang Ye, Tianxing pun bersedia dan tidak menolak selagi dirinya mampu melaksanakan permintaan tersebut. Jenderal Yang Ye memiliki permohonan kepada Tianxing agar Tianxing dapat menerima orang-orang di desa keluarga Yang menjadi warga desa Suan Huang. Mendengar permintaan Jenderal Yang Ye terhadap Tianxing, Tianxing pun bingung mengapa Jenderal Yang Ye meminta hal itu. Menanggapi pertanyaan Tianxing, Jenderal Yang Ye menjelaskan, di dunia yang kacau ini, dirinya tidak bisa membantu orang-orang di desanya hidup dengan nyaman. Maka dari itulah, lebih baik orang-orang itu bergantung kepada orang yang mampu menjamin kemakmuran dan keamanan hidup mereka. Mendengar perkataan Jenderal Yang Ye, Tianxing menganjurkan untuk memikirkan hal itu matang-matang. Namun sepertinya perkataan dan keputusan Jenderal Yang Ye sudah bulat. Setelah perkataan seperti itu, Jenderal Yang Ye keluar menemui seluruh warga desa keluarga Yang dan mengatakan pada penduduknya bahwa di dekat desa mereka terdapat desa Suan Huang. Jenderal Yang Ye menyatakan pada penduduknya bahwasanya dirinya malu karena tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk penduduknya. Mendengar pernyataan Jenderal Yang Ye pada penduduknya, seluruh warga jadi bingung karena sebenarnya mereka semua senang dengan kepemimpinan Jenderal Yang Ye. Serta ini semua merupakan takdir dan bukan salah dari Jenderal Yang Ye. Setelah mendengar ucapan warganya, Jenderal Yang Ye mengatakan kembali bahwa ia sangat berterima kasih atas perhatian penduduk desa terhadapnya. Namun Jenderal Yang Ye mempercayai jika penduduk berada di bawah pimpinan Tianxing, semua warganya akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Kemudian Jenderal Yang Ye menyerahkan pembicaraan berikutnya kepada Tianxing. Setelah Tianxing dipersilahkan untuk melanjutkan pidatonya Jenderal Yang Ye, Tianxing pun mulai berbicara kepada seluruh penduduk desa keluarga Yang. Tianxing mengatakan karena Jenderal Yang Ye telah menyerahkan mereka kepada Tianxing, dirinya tidak akan menolak kepercayaan yang telah diberikan Jenderal Yang Ye kepadanya, dan desa Suan Huang membutuhkan mereka semua. Tianxing menjelaskan lagi, desanya bukanlah surga ataupun Elysian, tetapi semua penduduk desa Suan Huang memiliki motivasi dan tujuan yang sama untuk membangun tempat tinggal serta bekerja sama dalam menghadapi binatang buas secara bersama-sama.
Tianxing pun berjanji selama mereka semua bergabung ke desa Xuan Huang, Tianxing akan memberikan mereka bimbingan melalui naskah teknik dan memastikan mereka semua memiliki kemampuan serta skill untuk melindungi diri mereka masing-masing. Mendengar janji Tianxing yang akan melatih penduduk menggunakan naskahnya, Jenderal Yang Ye pun makin terkejut dan makin yakin dengan adanya naskah teknik berharga milik Tianxing yang akan diajarkan pada penduduknya. Jenderal Yang Ye merasa penduduknya akan lebih baik tinggal di desa Xuan Huang dibanding tinggal di desa keluarga Yang. Lai He dan penduduk yang mendengar perkataan dan janji Tianxing yang akan diberikan kepada mereka pun setuju dan bersedia bergabung menjadi warga desa Xuan Huang. Ketika Jenderal Yang Ye menyaksikan warganya bersedia bergabung menjadi warga desa Xuan Huang, dirinya merasa sedikit iri dan sedih melihat warganya begitu cepat melupakannya. Namun Tianxing tidak melupakan Jenderal Yang Ye begitu saja. Tianxing masih membutuhkan Jenderal Yang Ye beserta prajurit keluarganya bergabung ke desa Xuan Huang bersama dengan penduduknya. Lalu akhirnya part ke-14 pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu setia dengan kami di channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Bang Kim juga nggak bosan ngingetin kalian semua, bagi yang belum subrek silahkan di subrek terlebih dahulu, juga tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye bye.